Shalom. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, satukanlah hati kami.
bersyukur karena kasih Tuhan bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Kita akan mengambil teduh di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Oh
kami bersyukur, ya Bapa di sorga, untuk kasih pertolongan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih kami boleh melewati sepanjang minggu yang lalu. Dan kami hari ini lagi memasuki minggu yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan memanggil kami sebagai umat Tuhan untuk kami masuk di dalam kebaktian bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Dan oleh sebab itu, kebaktian kami pagi ini kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, sebagai bagian dari gereja Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Patutlah kita menyaksikan pertolongan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau bersaksi. Sebelumnya kita mengangkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
Ada yang menyaksikan kasih Tuhan? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan doa syafaat dan warta jemaat. Majelis yang bertugas kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat GMI Antioch Ketapang, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hari ini berbakti bersama-sama dengan kami. Secara khusus bagi Bapak Ibu dan saudari yang baru pertama kali hadir, kami sambut dengan penuh sukacita. Dan kami mohon untuk memperkenalkan diri. Baiklah, kalau tidak ada, akan kami lanjutkan membaca warta Jumat pada pagi hari ini. Jadwal pelayanan sepekan, kebaktian rumah tangga pada hari Selasa 25 Agustus 2020 jam 6 sore. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Yusma Londa, liturgos Ibu Maria, bertempat di gereja. Yang kedua, doa persiapan dan latihan musik pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 7 malam, bertempat di gereja dipimpin oleh Ibu Susi. Yang ketiga, ibadah minggu tanggal 30 Agustus jam 7 dan jam 9 pagi. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusma Londa, liturgos Ibu Melawati Silaban, singer Saudari Evera, Saudari Esi, Saudari Elizabeth Cianipara. Pemusik Saudari Niko Sitinja, Saudari Nathanael Tambuan, Saudari Elvioni, dan Bapak Julius. Doa syafaat dan persembahan oleh Ibu Susi. Penerima tamu dan kolektan Bapak Jukmen dan Bapak Dadang. Proyektor Saudari Kristin. Persekutuan kaum laki-laki hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 18.30 atau nanti malam. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusma Londa. Firman Tuhan dilayani Bapak Pendeta Yusma Londa, liturgos Bapak Tohab Hutahuruk, bertempat di gereja. Laporan keuangan pada saat ini, minggu ini, berjumlah Rp6.343.000. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling atau meminta dukungan doa dapat menghubungi Pendeta Yusma Londa, Pendeta Nita Malonda, Bapak Purapada, nomor HP dan WA tertera di dalam warta jemaat. Gembala Majelis beserta segenap jemaat GMI Antioch Ketapang mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada Saudara Filipus MDS Simanjuntak yang berulang tahun tanggal 18 Agustus, Ananda Audrey Rauli Nabitupulu yang berulang tahun tanggal 19 Agustus, Saudari Jessia Agustin yang berulang tahun pada tanggal 20 Agustus, Saudara Adrian Jovian yang berulang tahun tanggal 20 Agustus, Saudari
Anike Mary Tangel yang berulang tahun tanggal 21 Agustus, Saudara Ignatius Yoel Marbun yang berulang tahun pada tanggal 22 Agustus, Saudari Gracia Ingrid yang berulang tahun tanggal 23 Agustus. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Terambil dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Doa syafaat akan kami pimpin. Di akhir doa nanti kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Kalau minggu-minggu ini Tuhan telah memelihara hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ini. Sehingga pada saat ini ya Tuhan kumpulkan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh berbakti bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Bapa, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Anak mau bersyukur, berterima kasih atas pertolongan-Mu. Kalau pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini bersama-sama dengan teman seiman kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami teringat ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan mungkin dalam kesusahan, mungkin dalam pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan tolonglah anak-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah jemaat GMI Antioch Ketapang ini ya Tuhan di dalam mencari pekerjaan. Tuhan berikanlah kesempatan buat kami untuk mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan berikanlah kepada kami hikmat-Mu, kesabaran ya Tuhan, agar di kemudian hari tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik, sebuah pekerjaan yang indah buat anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat kepada jemaat kami ya Tuhan, mungkin pada saat ini sakit ya Tuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan lawatlah kami ya Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan, agar sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan dapat Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga di kemudian hari mereka boleh bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan agar saudara kami yang sakit ini Tuhan pulihkan kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Kalau saat ini mereka harus belajar di rumah, pendidikan model daring, Tuhan tolonglah kami. Tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang ada di Ketapang maupun di luar kota Ketapang. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh guru, dosen, apapun ya Tuhan, biarlah mereka juga dapat menangkap dengan baik dan dapat belajar dengan baik. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk pelayanan pos PI yang ada di Pesaguan. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini pos pelayanan PI yang ada di Pesaguan ini dalam rencana pembangunan gereja, kalau pada saat ini mereka dalam penimbunan tanah dan persiapan pembangunan gedung gereja, Tuhan tolong berkati ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para panitia yang telah mempersiapkannya semuanya, baik dana, material dan semuanya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah pos pelayan PI yang di Pesaguan ini ya Tuhan, agar terwujud sebuah gedung gereja yang indah di kota Pesaguan nantinya Tuhan.
agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pengurus sinode maupun program sinode yang telah dicanangkan. Tuhan tolong berkati para pengurus ini Tuhan, berikan kesehatan serta hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh mengerjakannya, boleh bekerja dengan baik dan benar ya Tuhan, agar apa yang telah direncanakan boleh tercapai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu bahwa bangsa dan negara kami, bahkan dunia ya Tuhan, dengan mengalami virus corona. Tuhan, tolonglah ya Tuhan anak-Mu yang terkena dampak maupun tidak. Tuhan, tolong berkatilah ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepadanya, berikanlah kesehatan ya Tuhan, terkhusus buat para dokter dan para medis. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepadanya ya Tuhan, agar di dalam melakukan pekerjaan mereka boleh mendapatkan berkat yang berlimpah dari Engkau ya Tuhan, agar apa yang dia kerjakan Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, anak-Mu berdoa ya Tuhan, khususnya buat saudara-saudara kami yang terdampak dalam virus corona ini Tuhan, baik dalam ekonomi, baik apapun ya Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan, tolong berkatilah mereka, kasihanilah mereka ya Tuhan, agar kehidupan sehari-hari mereka Tuhan cukupkan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami mohon, hanya kepadamu ya Tuhan kami berserah. Kami yakin percaya Tuhan akan mengangkat sakit penyakit yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, dimanapun berada Tuhan. Kami yakin percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan tolong berkati, terkhusus buat Bapak Pendeta Yus Malonda yang menjadi gembala kami. Tuhan berkati, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepadanya Tuhan, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang indah di dalam hidup kami. Maka telah mengalir menghidupi diri kita air yang meluap-luap. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kita
kita akan menyembah Tuhan. Tuhan yang patut kita sembah, yang kita puji. Kita mengangkat pujian, kasih setiamu kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku harus menguasai pujian sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku harus menguasai pujian sembahan? Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Tuhan angkat kami. Di saat kami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Inilah satu syukuran kami Tuhan, bahwa kasih Setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kami memuji dan menyembah Allah kami yang hidup, Allah Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang berdaulat atas semua ciptaan, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, yang memelihara kami tiap-tiap hari, dan yang menolong kami ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan dan pergumulan hidup. Allah yang memberikan kami kepastian keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami memuji menyembah Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk saat ini, di dalam kebaktian sebagai umat Tuhan, kami diberikan lagi kesempatan untuk membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Bapa, kami berdoa mohon dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami, hati kami, akal budi kami diterangi, disiapkan untuk mendengar, untuk memahami firman Tuhan, supaya kami diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Saya mengajak jemaat Tuhan kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya sedikit merubah topik yang diberikan, tetapi materinya tetap sama. Saya memberikan tema Tuhan Yesus, pendiri dan dasar pengakuan gereja. Dia pendiri dan dia yang menjadi dasar pengakuan dari gereja Tuhan. Peristiwa yang kita baca
dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 ini itu terjadi di sebuah pantai yang sepi di daerah Kaisarea Filipi. Itu wilayah perbatasan paling utara dari tanah Kanaan, ya. Paling utara dia dari tanah Kanaan. Daerah ini terpencil dan tidak banyak orang di situ. Nah, seperti waktu-waktu yang lalu kita sudah sering membaca, mendapatkan informasi bahwa Tuhan Yesus meskipun sangat sibuk melayani bersama dengan murid-muridnya, dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada jemaat, kepada orang banyak, tetapi juga kepada murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Meskipun mereka sibuk, tetapi Tuhan Yesus selalu mencari kesempatan untuk tidak bersama dengan orang banyak, tetapi ingin baik sendiri untuk berdoa maupun bersama dengan murid-murid untuk bercakap-cakap atau untuk menyampaikan hal-hal penting yang harus disampaikan. Nah, ini terjadi dalam teks yang kita baca tadi, bahwa di sebuah pantai yang sepi Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Meskipun ini percakapan, tetapi apa yang dibicarakan atau apa yang dipercakapkan itu hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar. Murid-murid harus mengetahui dengan jelas, karena Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk melayani ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang dipercakapkan itulah yang akan kita renungkan atau yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di dalam percakapan itu dia membuka dengan pertanyaan. Menurut kata orang, di dalam pelayanan-pelayanan yang sudah kita lakukan, kalian tentu saja sering mendengar apa yang dikatakan orang tentang anak manusia atau tentang aku. Sekarang aku bertanya kepadamu, menurut informasi-informasi yang kalian terima itu, apa kata orang tentang anak manusia, tentang diriku ini? Tuhan Yesus tidak bertanya tentang apa perkataan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, atau kelompok-kelompok yang memusuhi dirinya. Tidak, tetapi dia bertanya tentang penilaian umum. Orang-orang yang seringkali ada bersama pada waktu dia melayani, atau orang-orang yang menghadiri pelayanannya. Dan murid-murid berkata, ini informasi yang mereka terima di dalam perjumpaan dengan banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa engkau Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Herodes, dipenggal kepalanya. Engkau Yohanes Pembaptis sudah bangkit dan wujudnya adalah dirimu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dia begitu tegas menegur dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa, dan itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis pada waktu dia melayani. Dia menghardik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia berkata, kalian seperti kubur yang dicat putih, tetapi di dalamnya itu penuh tulang belulang yang busuk. Kalian kelihatan bagus dari luar, tetapi hati kalian busuk. Itu Yohanes Pembaptis melakukan
pelayanan seperti itu. Begitu tegas, dan Tuhan Yesus juga begitu tegas. Ada juga yang bilang engkau Elia. Di dalam perjanjian lama ada seorang nabi namanya Elia, nabi yang sangat besar, nabi yang melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus dalam pelayanan melakukan banyak mujizat, dan mereka katakan itu Elia sudah bangkit, Elia sudah datang kembali ke dunia ini. Kemudian Elia sudah melakukan banyak mujizat. Mereka lihat itu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, sehingga mereka berkata, ini mungkin Elia yang sudah naik ke sorga itu turun lagi. Ya. Ada juga berkata, oh mungkin dia ini Yeremia, karena bangsa Israel tahu nabi-nabi itu. Ya, Yeremia itu seorang nabi yang menyampaikan teguran, tetapi juga yang meratap, yang menulis ratapan, yang meratap sedih sekali kalau melihat orang yang berbuat dosa itu tidak mau bertobat, atau orang yang berbuat dosa itu karena tidak mau bertobat akan dihukum. Dia sedih, dia meratap. Dan Tuhan Yesus juga tidak bisa melihat orang yang tidak mau bertobat atau orang yang dalam pergumulan. Jadi hal-hal seperti itu disampaikan oleh murid-murid menurut informasi yang mereka terima tentang penilaian banyak orang mengenai anak manusia atau mengenai Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, dia bertanya, kalau itu penilaian atau kata orang yang kalian dengar, sekarang menurut kalian siapakah aku ini? Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, sudah mengikuti pelayanan, sudah sering mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus bertanya, menurutmu, menurut kalian murid-muridku, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus, seorang yang sangat berapi-api itu, seorang yang suka tampil duluan, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, pengakuan Petrus itu menurut Tuhan Yesus itu bukan dari pengetahuannya sendiri. Dia berkata itu, tetapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena apa yang engkau nyatakan itu, apa yang engkau katakan itu berasal dari sorga. Oleh karena Bapa di sorgalah yang menyatakan itu kepadamu, maka engkau mengatakan bahwa aku ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan yang paling tepat atas pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah yang diurapi. Kata Mesias di sini adalah yang diurapi, atau dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Kristus. Siapa yang diurapi itu? Kalau kita belajar firman Tuhan dari perjanjian lama, maka kita mendapatkan informasi yang jelas. Yang diurapi itu adalah raja, imam, dan nabi. Dan semua itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau raja, imam, dan nabi itu diurapi dengan minyak sebagai tanda bahwa Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai mereka dalam pelayanan. Tetapi diri atau Mesias yang dimaksudkan di sini Yesus Kristus itu adalah diurapi dari sorga, disahkan dari sorga,
bahwa inilah Raja, Imam, dan Nabi yang sesungguhnya. Anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Tuhan Yesus berkata bahwa pengakuan itu datangnya dari sorga, yang memakai Simon Petrus untuk mengatakan kepada teman-temannya dan juga kepada Yesus sendiri bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta jemaat memperhatikan ini, hal yang sangat serius sekali, agak sulit kalau kita tidak perhatikan. Ini hal yang sangat penting sebagai orang Kristen. Tadi malam saya bersuka cita ketika saya menggali, saya membuka Alkitab, saya lihat dari bahasa asli, saya perhatikan dengan baik. Wow, setelah saya semakin mengerti, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ya, ini ada hal yang sangat penting. Kalau kita baca, sepertinya biasa. Dikatakan begini, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Bapak, Ibu, ini hal yang sangat penting diketahui oleh orang Kristen. Dikatakan gini, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Tuhan Yesus berkata, ini namanya sebelumnya Simon kan? Namanya sebelum dirubah disebut dengan Simon. Ya. Katakan, Simon, engkau adalah Petrus. Atau dalam bahasa Yunani, Petros. Pengertian adalah batu. Ya. A stone. A rock. Batu. Keras tetapi kecil. Pakai bahasa Yunani, Petros. Ya. Ini ada dua kata yang saya mau terangkan di sini. Dan di atas batu karang ini, ya, ini kalau kita tidak perhatikan pengertiannya hampir sama. Ya. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Tetapi kata yang dipakai di atas batu karang ini bukan Petros, tetapi Petra. Ya. Ini ada perbedaan. Kalau Petros itu batu, ya, tetapi batu yang kecil. Tetapi kalau Petra itu batu karang yang besar, tebing batu karang dihajar oleh gelombang tidak akan goyah. Ya. Kalau kita berada di tebing, di pinggir pantai yang tebingnya batu karang yang besar, itulah namanya Petra. Ini perbedaannya. Ya. Kalau teman-teman dari Roma Katolik menganggap Petrus sebagai kepala gereja, tidak tepat. Kan di sini dikatakan di atas pengakuan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada perbedaan Petros dan Petra di sini. Petra itu berbicara tentang pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tidak berbicara Petrus. Petra berbicara tentang batu karang yang sangat kokoh, tebing yang sangat kokoh, dihantam oleh gelombang sebesar apapun tidak goyah. Itu namanya Petra. Apa itu? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itulah yang dimaksudkan dengan Petra di sini. Jadi dasar gereja bukan Petrus. Dasar gereja adalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tadi di 1 Korintus 3 ayat 11. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar selain Yesus Kristus. Saya waktu
membuka-buka, mencatat itu, saya wow, terima kasih Tuhan. Saya sungguh bersyukur untuk penjelasan yang begitu ajaib. Tuhan Yesus mendirikan jemaat, dasarnya adalah pengakuan bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di luar dasar itu tidak disebut gereja. Di luar dasar itu bukan jemaat Tuhan. Dan pengakuan itu datangnya dari sorga, dari Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus memang dia diubah. Simon itu memang dia diubah menjadi Petrus. Jadi orang yang keras pendiriannya. Tetapi dia bukan dasar gereja. Dia batu yang kecil saja. Memang batu yang keras, Petros, tetapi kecil saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, aku memberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan dengan kunci kerajaan sorga? Kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat-ayat ini, yang dimaksudkan dengan kunci kerajaan sorga adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di luar pengakuan itu, orang tidak mungkin terikat untuk masuk sorga. Di luar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia tidak memiliki hak untuk terikat di sorga. Maka Tuhan Yesus katakan, apa yang kau ikat di bumi, berdasarkan pengakuan, berdasarkan Petra itu akan terikat di sorga. Tetapi setiap orang yang terlepas di dunia, yang tidak mengakui Petra itu, yang tidak mengakui, tidak memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia terlepas di sorga. Dia tidak masuk surga. Oh Bapak Ibu Saudara, ini begitu dalam pengertiannya. Maka saya minta Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ajaibnya lagi, Tuhan Yesus katakan apa? Setelah dia berkata bahwa berdasarkan pengakuan itu, di atas batu karang yang besar Petra ini, yaitu pengakuan bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, aku mendirikan jemaatku. Kemudian Tuhan Yesus katakan lagi apa? Dan alam maut tidak mungkin menguasainya. Menguasai siapa? Menguasai orang yang mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Alam maut tidak dapat menguasainya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang memiliki pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia tidak akan masuk di dalam kematian yang kekal. Dia tidak akan dihukum di neraka. Kalau dia tidak akan masuk dalam kematian yang kekal, kalau dia tidak akan dihukum di neraka, berarti dia kemana? Ke sorga. Berarti dia ke sorga dan memiliki hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal. Ini dasar yang kuat, yang kokoh. Gereja, jemaat atau orang-orang yang mengakui
Yesus Kristus di zaman ini, siapakah itu? Apakah kita di dalamnya? Tentu saja kita punya keyakinan itu. Kalau kita punya keyakinan itu Bapa di sorga yang menaruh itu. Kalau dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, keyakinan tentang pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menaruh keyakinan itu di hati kita. Dan kalau pembacaan kita tadi ini, Bapa di sorga yang menaruh keyakinan itu di dalam diri setiap orang, sehingga dapat berkata, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa pernyataan ini. Sekali lagi, setiap gereja yang tidak mendasari pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan gereja. Boleh saja orang menamakan diri, kami gereja, ini gereja itu. Tetapi kalau dasar Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, digeser, maka itu tidak bisa disebut dengan gereja. Ada orang berkata begini, sekarang ada gereja setan. Pernah dengar istilah itu? Ya. Memang itu istilah, tapi itu istilah tidak teologis, tidak cocok. Kenapa saya katakan tidak cocok? Karena namanya gereja itu pasti milik Tuhan. Yang namanya eklesia itu, gereja itu milik Tuhan. Yang namanya eklesia itu berarti orang yang keluar dari gelap masuk dalam terang, bukan terbalik. Maka lebih cocok bukan gereja setan, tapi satanisme. Pengikut aliran setan, ya, bukan gereja setan. Karena gereja tidak mungkin milik setan. Ya. Gereja adalah milik Tuhan. Tuhan yang mendirikannya itu. Dan pengakuannya seperti yang kita baca tadi, yang kita renungkan. Pengakuannya, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Dalam waktu yang singkat, kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Oh betapa agung pernyataan dari sorga bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat yang diurapi, yang menjadi dasar pengakuan kami sebagai bagian dari gereja Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya keyakinan yang kokoh ini tertanam, terpatri di dalam hati, di dalam pikiran kami, dan kami dapat berkata kepada dunia, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, orang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Majelis yang bertugas, kami persilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, dilewat oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Namun terlebih dahulu kita landasi dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan pada hari ini. Tuhan telah memberikan firman-Nya begitu indah kepada kami. Biarlah Tuhan firman itu boleh kami dengar, boleh kami baca, terlebih-lebih Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan kami di tempat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kuserahkan ya Tuhan persembahan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Engkau saja Tuhan dalam nama Kau saja Tuhan.
ayat pertama, dan kalau ada jemaat yang berulang tahun yang hadir sekarang ini boleh maju ke depan. Kita naikkan nyanyian ini, bait yang pertama. Jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin diikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Kami bersyukur, ya Bapa di sorga, sebab oleh pertolongan dan kasih Tuhan, kebaktian hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah semua hamba-Mu yang sudah melayani, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan. Yakinilah itu dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah di dalam hidupmu sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, pertolongan, dan pimpinan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, menjadi bagian Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.